Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu jemaah Masjid Paripurna Darul Aman yang senantiasa Allah berikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, anak yang soleh dan salehah, amin ya rabbal alamin. Puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Atas izinnya detik menit hari minggu bulan dan tahun sampai hari ini kita berada pada tanggal 18 Syawal 1445 Hijriah. Kemudian salawat besertakan salam tetap tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak dan Ibu, ayah dan bunda, para orang tua kami yang kami muliakan, pada pertemuan pertama kajian zuhur setelah Ramadan ini, jadwal pada siang ini yang mengisi adalah Ustaz Haji Hasbullah LCMA. Beliau saat ini masih berada di kota Dumai karena beliau merupakan salah satu juri MTQ Provinsi Riau. Maka dari itu Bapak Ibu, orang tua kami izinkan kami untuk mengisi waktu mengulang-ulang kaji. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa kita jadikan ilmu dan amal semasa hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di salah satu kitab hadis yang masyhur yang kita kenal dengan hadis-hadis arba'in, di hadis yang pertama berasal dari sahabat Nabi yang digelar dengan Al-Faruq, orang yang paling pemberani. Hadis ini membicarakan tentang urgensi atau pentingnya sebuah niat dalam beribadah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma ilai hajarati. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dan Muslim. Apa arti daripada hadis tadi? Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dan beliau mendengar, sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niat, dan sesungguhnya amalan itu akan Allah balas sesuai dengan apa yang kita niatkan dalam hati kita. Faman kana hijratuhu, apabila kita melakukan amal, berbuat sesuatu karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan balasan apa yang kita inginkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan apabila kita beramal karena menginginkan dunia atau karena perempuan yang ingin kita nikahi, maka kata Nabi, apa yang kita niatkan maka itu pula yang didapatkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hidup berkehidupan, sebuah niat sebelum kita beramal ini merupakan fundamental ataupun hal yang mendasari dalam hidup berkehidupan kita. Kata para ulama, ada orang beramal, amalannya itu benar tapi niatnya salah, maka amalannya ditolak. Ada orang niatnya betul tapi amalnya tidak betul, pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendatinya adalah niatnya betul dan amalnya pun betul, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada macam-macam daripada amalan dalam hidup berkehidupan. Ada amalan yang kecil, nampaknya sepele, remeh temeh, tapi amalan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita Bapak Ibu sudah sering mendengar riwayat seorang perempuan, mohon maaf, seorang pelacur. Berjalan dia di pasir, melihat seekor anjing yang berkeliling di sebuah tempat air, katakanlah kolam. Anjing tadi berkeliling ingin minum, maka apa yang terjadi? Perempuan pelacur tadi membuka daripada sepatunya, kemudian diikatnya kain untuk mengambil air tadi di dasar kolam tadi, dimasukkan sepatunya. Setelah dimasukkan sepatu, diangkat lagi mendapatkan air itu yang diberikan kepada anjing tadi. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan yang remeh temeh, yang nampaknya sepele, ternyata dengan wasilah itu Allah ampunkan daripada dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa? Karena memang yang ditolongnya itu adalah anjing, kemudian yang menolongnya itu perempuan yang tidak baik. Tapi apa yang terjadi? Karena niatnya redha, ikhlas kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima daripada amal itu. Dan riwayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah masyhur dalam riwayat hadis-hadis Muslim yang kita temukan. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada amalan yang besar yang apabila kita buatkan dipastikan Allah izinkan kita masuk surga, tapi ternyata amalan yang besar tadi malah tidak menghantarkan kita mendapatkan surganya Allah. Ada 3 amalan yang masyhur. Salah satu amalan yang besar yang langsung dijamin oleh Allah masuk surga. Apa dia? Adalah orang yang mati dalam keadaan syahid. Orang yang mati ketika berperang membela agama Allah. Itu ketika dia mati langsung dakhala jannah, Allah masukkan surga.
Tapi ternyata na'udzubillah amalannya besar, tapi persoalan niatnya tidak karena Allah. Betul dia mati syahid, tapi ternyata dia mati syahid itu ingin mendapatkan supaya dikatakan dia orang yang membela agama Allah, ingin dikatakan dia orang yang paling hebat. Namun apa yang terjadi, amalan yang besar tadi malah tidak menghantarkan ke surga. Yang kedua, ada amalan yang hebat, yang besar, apabila kita dapatkan niatnya karena Allah langsung masuk surga. Apa yang kedua, yaitu orang yang paham dengan Al-Quran, mulai dari bacaannya bagus, ilmu tajwidnya fasih, kemudian dia pandai untuk menafsirkannya, bahkan menaburkannya menjadi orang yang masyhur dengan Al-Quran tadi. Amalannya besar, tapi karena persoalan niat tadi tidak karena Allah, maka apa yang terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala tak jadi memasukkan dia ke dalam syurganya Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, ada amalan besar tapi malah tidak dinilai oleh Allah. Apa yang ketiga adalah orang-orang yang dermawan, adalah orang-orang yang kaya, yang apabila dia suka meletakkan tangan atas daripada ke bawah. Karena Nabi sampaikan al-yadul ulya khairu min yadis sufla, tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Namun apa yang terjadi ketika dia memberi, ketika dia berinfak, ternyata dalam memberi tadi ingin dibilang dia orang-orang yang dermawan, ingin dibilang kalau tidak karenanya, kalau tidak sebab dirinya, ini bangunan, ini sekolah, ini masjid tidak akan terbangun. Amalannya besar, tapi na'udzubillah di depan Allah ternyata tidak ada apa-apanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, persoalan niat ini merupakan hal yang penting sebelum kita beribadah. Maka sebelum berniat itu, seketika sudah berniat, datangkan keikhlasan. Apa itu ikhlas? Kata Imam Ibnu Jauzi mengatakan, ikhlas dalam berniat beramal itu, kata Imam Ibnu Jauzi mengatakan, adalah ketika kita berbuat, apabila ketika orang beramal, melakukan sesuatu, ingin mendekatkan diri kepada Allah, mengosongkan dari motivasi, menghilangkan daripada tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam artian apa? Dalam artian dia beribadah kepada Allah hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terakhir sebagai penutup, di dalam kitab 500 kisah orang-orang yang soleh, dikarang juga oleh Ibnu Jauzi, dia ceritakan apa yang terjadi. Ada seorang orang soleh. Orang soleh itu disebut dengan orang abid. Maka pada zaman dulu, pada zaman Bani Israel, pada zaman orang-orang soleh, dan ada juga orang-orang yang kafir, orang soleh ini mempunyai cobaan, yaitu orang-orang yang ada pada zaman itu menyembah batang besar. Artinya mereka syirik kepada Allah. Maka ketika ini orang abid, orang soleh ini menemukan orang-orang yang menyembah batang besar, maka apa yang dia katakan? Selagi dia menyembah, maka batang besar tadi ditebangnya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya orang-orang Bani Israel tadi tidak lagi menyembah daripada batang yang besar tadi. Kemudian ujian dari orang abid ini adalah syaitan. Jadi memang Bapak Ibu dari dulu lagi godaan kita, lawan kita adalah syaitan. Setiap dia menemukan orang Bani Israel yang menyembah batang berhala besar, maka datanglah syaitan ataupun iblis yang berwujudkan manusia. Apa kata syaitan tadi kepada orang abid? Hei orang abid, biarkan saja mereka menyembah berhala. Masalah akidah, masalah amal, itu kan urusan masing-masing. Kata orang abid tadi kepada syaitan yang berwujud manusia, oh tak bisa. Mereka syirik menduakan Allah.
Allah marah kepada mereka. Sampai sekali, dua kali, tiga kali syaitan tadi merayu daripada orang abid tadi. Rayuan yang ketiga Bapak Ibu, apa kata syaitan kepada orang abid tadi? Hei orang abid, jangan engkau tebang, biarkan saja mereka menyembah batang besar ini. Kalau engkau nanti tidak membiarkan mereka untuk menyembah batang besar ini, kata syaitan yang berwujud manusia tadi, aku akan berikan engkau duit seketika bangun dari tidur subuh hari, nanti di bawah tempat tidurmu akan ada duit. Apa yang dikatakan oleh syaitan tadi diiyakan oleh orang abid tadi. Okelah kalau begitu. Malam pertama seketika orang abid tadi, orang saleh tadi tidur, bangun dari tidur, dibukanya Bapak Ibu bantal tempat tidurnya. Ternyata betul syaitan tadi meletakkan duit di atas bantal tempat tidurnya. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ujian kita adalah duit. Apa yang terjadi ketika duit tadi banyak, dihitunglah oleh orang abid tadi, oleh orang soleh tadi, sampai-sampai karena menghitung duit tadi, salat subuh berjamaah lewat, bahkan salat subuh pun lewat, saking banyaknya duit yang dihitung. Malam kedua pun begitu. Tapi malam ketiga apa yang terjadi Bapak Ibu? Bangun lagi orang abid tadi, orang saleh tadi, pas dibuka dari bantal tempat tidurnya, duit tadi pun tak ada lagi. Menengok duit tadi tidak ada, maka apa yang terjadi? Orang abid tadi marah dan mencari syaitan yang berwujud manusia tadi. Sampai bertemu dengan orang yang syaitan berwujud manusia tadi, langsung dia marah. Dan melihat orang-orang yang menyembah batang-batang besar tadi, dia pun marah dan menebang batang-batang besar tadi. Namun apa yang terjadi? Ketika ditebang batang besar tadi, dia tidak mampu untuk menebangnya. Maka apa kata orang abid tadi kepada syaitan? Hei syaitan, dulu ketika aku menebang ini batang besar bisa, banyak pun batangnya bisa, tapi sekarang hanya 5 batang, tapi kok nggak bisa? Kata syaitan, dulu hai orang abid, engkau menebang batang besar ini karena Allah, tapi sekarang engkau menebang daripada batang besar ini karena ada sesuatu yang ingin engkau capai. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Orang abid pun tadi tidak mampu untuk menebang batang besar tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa daripada makna dari hadis ini? Memberikan kepada kita bersama bahwa bulan Syawal ini adalah salah satu bulan yang bermaknakan bulan peningkatan. Setelah kita Ramadan 30 hari dilatih dengan terbiahnya Ramadan, sampai bulan Syawal ini jangan sampai peningkatan amal kita malah menurun, kemudian niat ibadah kita karena hal-hal yang lain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.